Ya, ini adalah sampah yang ditinggalkan oleh seseorang yang tidak sadar atas pencemaran lingkungan yang dilakukan. Dan bisa kita bilang sampah plastik adalah masalah terbesar yang dihadapi saat ini. Gimana gak masalah coba? Plastik seperti ini butuh 450 tahun bahkan sampai 1000 tahun untuk bisa sangat terurai. Ini menimbulkan masalah yang sangat besar, gak sebatas mencemari lingkungan aja, bahkan bisa mengancam eksistensi makhluk hidup. Terdapat fakta bahwa pada tahun 2013, Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango menemukan anak macan di pos kandang badak yang mati. Ternyata di kerongkongannya terdapat tutup kaleng. Kejadian tersebut menggambarkan dampak buruk sampah terhadap kehidupan satwa liar di lingkungan pegunungan. Fakta tentang penemuan anak macan yang mati dengan tutup kaleng di kerongkongannya pada tahun 2013 menyoroti beberapa isu yang sangat penting tentang bahayanya sampah yang berserakan di gunung. Ekspedisi Bumi Pertiwi bertemakan pendakian 7 gunung tertinggi di setiap provinsi, serta menunjukkan keindahan dari setiap gunung yang telah saya daki. Di balik keindahan gunung, terdapat hal kecil yang berdampak buruk, manakala saya sering melihat adanya sampah yang berserakan di gunung. Maka dari itu, sedikit tindakan saya saat ini mencoba membersihkan sampah yang berada baik di sekitar jalur pendakian ataupun di puncak gunung. Baik, hari ini saya melakukan pendakian ke Pegunungan Malabar. Ingat, gunungan ya, yang berarti Pegunungan Malabar terdapat puncak-puncak lain selain puncak besar. Kami melakukan registrasi tepatnya di Desa Rancabuaya, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yuk, Malabar. Yeah. Setelah melakukan registrasi sebesar Rp10.000 per orangnya, setelah itu kami melakukan pendakian dari ketinggian sekitar 1.500 mdpl. Oke, kita sekarang sudah berada di ketinggian 1.730. Kalau puncak besar, ketinggiannya sekitar 2000 berapa nih? 2300. Ya, 2300. 2300. Masih ada sekitar 2 jam lagi. 115 menit. 5 menit, 15 menit baru. Jadi pakai jaket kepanasan, Pak? Ya. Panas banget. Banget. Masih ada sinyal, Pak? Masih ada. Banyak sinyalnya. Aman. Berarti beli HP sama tower nih. Bari lab ya. Lab IG. Lebih. Jadi kita salah jalan kayaknya. Tadi dirinya ngarah ka dieu. Salah. Setelah berjalan, kami melintasi kebun warga terlebih dahulu yang kemudian memasuki hutan Pegunungan Malabar. Awal pendakian trek dan jalurnya masih bisa dibilang landai, karena kita melintasi kebun warga untuk bisa mencapai ke batas vegetasi hutan dari Gunung Malabar itu sendiri. Masih jauh. Gunungnya di sini. Leh. Sejauh sekarang jam 12.17. 12.47. Hampir 1 jam. Pokoknya kalau kalian ingin hiking ke puncak besar, patokannya adalah bangunan yang berbentuk kubuk di tengah ladang. Dan ini adalah batas perkebunan dengan hutan puncak besar. Jadi ini ada tempat tanah luas. Ya, bisa untuk berapa? 3 sampai 4 tenda.
Tapi tidak disarankan untuk camp di sini ya. Tidak disarankan. Karena ada itulah. Didapat informasi dari si Abah yang menempati gubuk terakhir tersebut bahwa Pegunungan Malabar terdapat 3 jenis macan tutul yang pernah dia lihat, dikarenakan Abah tidur juga di dalam gubuk tersebut. Kemudian dilansir dari tempo.co bahwa pada tahun 2015 sebanyak 7 ekor macan tutul Jawa atau Panthera pardus melas tertangkap kamera yang dipasang di Gunung Malabar, Kabupaten Bandung. Video rekaman dan gambar foto macan tutul tersebut dipublikasikan pada tahun 2015. Yang istimewanya, kamera berhasil merekam sepasang macan tutul yang sedang kawin. Jadi buat teman-teman tahu kan kenapa alasannya untuk Pegunungan Malabar dilarang untuk mendirikan tenda ataupun hanya bisa untuk sekedar tektok saja. Karena hewan abnormal ini bergerak di malam hari sehingga dikhawatirkan terjadi sesuatu tidak diinginkan. Ini akar ini. Pohon. Kebayang kan? Gede gimana pohonnya? Fotografer. Jadi kita sudah sampai di Gunung Rajabasa. Keren kan? Mantap. Hari dulu bisa nyampe Sumatera. Deket. Pas pakai kapal. Pegunungan Malabar memiliki kawasan hutan, yaitu hutan Dipterotrap atas, hutan montana, dan hutan Ericaceous atau hutan gunung. Hutan Dipterotrap atas ialah kawasan hutan yang terdapat pada ketinggian 750 sampai 1200 meter dari permukaan laut, yang mengandung pohon meranti dan damar minyak. Di ketinggian 2200. Hutan pegunungan atau hutan montana adalah salah satu formasi hutan tropika basah yang berbentuk di wilayah pegunungan. Salah satunya, hutan ini kerap diselimuti awan atau enggak kabut. Terus hutan Ericaceous atau hutan gunung termasuk kawasan hutan yang terdapat pada ketinggian melebihi 1500 meter dari permukaan laut itu sendiri. Jakvan. Enggak. Puncak kedua. Wah, mega. Jadi ekspedisi kali ini kita akan operasi sampah karena banyaknya sampah. Satu, wih, banyak sampah yang masih bertebaran. Sampah. Proses penguraian plastik sangat lambat karena plastik adalah bahan sintetis yang dirancang untuk tahan lama dan tahan terhadap banyak faktor lingkungan. Beberapa plastik juga mengandung aditif yang memperlambat proses dekomposisi. Gangguan pada ekosistem, contohnya plastik dapat merusak habitat alami, flora dan fauna. Hewan-hewan di gunung seperti burung, mamalia kecil, dan serangga bisa tersangkut atau mengkonsumsi plastik secara tidak sengaja yang dapat menyebabkan kematian atau gangguan kesehatan bagi binatang itu tersendiri ataupun manusia nantinya. 1, 2, 3. Yang botol bukan yang lahat.
Jadilah pendaki pintar. Sampah plastik dapat mengganggu ekosistem secara signifikan, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan flora dan fauna serta keseimbangan lingkungan. Berikut adalah beberapa gangguan utama yang disebabkan oleh sampah plastik terhadap ekosistem. Kerusakan habitat, plastik yang berserakan dapat merusak habitat alami seperti hutan, Entah sama siapa. pantai, dan juga danau. Plastik juga yang terdampar di habitat ini dapat mengubah struktur fisik lingkungan dan merusak vegetasi serta ekosistem tanah itu sendiri. Ada lagi sampah? Mana Pak? Plastik. Dapat sampah plastik lagi. Wih. Yang benar. Hey, buat kalian yang suka naik gunung, jangan Buang sampah buang sembarangan. sampah sembarangan. Untuk tetap lestari dan bersih. Betul. Botol-botol minuman elit, Pocari Sweat, Otak sulit. otak sulit. Apa duit? Plastik yang udah lama, susah terurainya. 500 tahun. Kayak apa? Kayak hati. Jadi kalian harus tahu nih, ancaman bagi fauna itu sendiri. Contohnya makan plastik, banyak hewan seperti burung, terus mamalia laut, dan secara tidak sengaja mereka makan plastik yang tampak seperti makanan. Terus dapat menyebabkan gangguan pencernaan, kelaparan, atau bahkan kematian. Kemudian jika terdapat perangkap plastik seperti jaring atau kantong yang bisa menjerat hewan, membatasi pergerakan mereka, dan menyebabkan cedera ataupun kematian. Dari tanggal kadaluarsanya? Masih baru. Belum lebih dari 1 bulan ini. Sampah. Botol, sosro. Jadi ini teh botol apa teh? Teh kotak. Teh kotak. Teh botol kotak. Dan yang parahnya lagi nih ya, kontaminasi rantai makanan. Mikroplastik yang berasal dari pecahan plastik yang lebih besar dapat memasuki rantai makanan. Hewan yang mikroplastik dapat mentransfer polutan ini ke predator mereka, termasuk manusia melalui rantai makanan. Bayangin sama kalian kalau misalkan lagi di hutan, ternyata ada lalat yang sudah makan plastik itu, tiba-tiba dia nempel di tubuh kalian dan tahu sendiri hasilnya bagaimana. Gak habis-habis, udah dari cikur. Cikur. Selain kita berolahraga, menyehatkan badan, kita juga dapat pahala. Jarum super. Tapi manusianya tidak super. Oh Herman, tapi warga Pernah. Ada sampah? Biasa sampah. Udah segini sampahnya. Lihat. Ya untuk teman-teman jangan dibiasakan ya. Buang sampah sembarangan. Waduh. Teman-teman, kalian kan ada yang tektok, ada yang bawa carrier, terus jaketnya bagus-bagus juga kan, banyak kantongnya lah kan. Setidaknya
Kenapa kalian nggak ngantongin aja sampah-sampahnya, nggak usah dibuang di sembarangan gitu? Nggak berat kok, ringan. Cuma itu dari kemauan aja. Iya, saya aja setiap mendaki kemana-mana sampah selalu saya masukin ke dalam tas ataupun kantong celana, saku celana. Kadang kalau lagi dicuci juga sampahnya suka masih ada di situ. Karena kebawa kecuci. Kayak sampah puntung rokok lah apa. Apa lagi tuh? Plastik udah lama, tapi tetap aja we utuh. Kayak perasaan aku sama dia. Hah? Yang kemarin sempat viral. Sampah lagi. Oh, banyak banget. Banyak pegiat alam yang melakukan kegiatannya di alam, terkadang tentang jarak tempuh, kesenangan, keindahan. Namun, hanya sedikit yang memperhatikan terkait adanya sampah yang berserakan di gunung. Atasin dong. Maka dari itu, ekspedisi ini tidak hanya melakukan pendakian melainkan peduli akan sampah yang berada di gunung. Setidaknya melakukan sebelum adanya hal terburuk. Sampahnya gimana, Pan? Banyak banget. Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan, meskipun tindakan kecil mungkin tampak tidak signifikan jika dilakukan secara konsisten oleh banyak orang, dapat memiliki dampak besar. Menjaga kebersihan tidak hanya membantu melindungi lingkungan, tetapi juga memastikan bahwa keindahan alam tetap terjaga dan dapat dinikmati oleh semua orang, baik sekarang maupun di masa depan. Jadi sampah yang kita dapat sekitar itu mau 1 kilonya, kurang lebih sekilo lah, banyak banget. Padahal bapak yang dijaga di sini tuh bilang jangan buang sampah sembarangan di hutan, lebih baik tetap ada gitu. Iya tetap ada, lebih baik dibakar di sini karena dari puncak sana nanti kan melintasi kebun, pasti ketemu bapak ini nanti. Setidaknya buang sampahnya sembarangan, jangan sembarangan. Ya, dikasih perhatian sama bapak itu. Tuh, padahal dikasih perhatian sama bapak. Jadi bukan bapak atau masyarakat sekitar yang salah, ini pendakinya yang salah, betul kan? Betul banget. Iya, pendaki yang saya kasih tahu. Kurang gimana bapak ngasih tahu, padahal biar lestari, biar bersih lah intinya kan. Jadi sekarang kita bakar di sini aja.